Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Fadilah dari Intelligent Cloud Track bersama Mari Belajar, Microsoft dan Kampus Merdeka dalam studi independen. Di sini saya berasal dari kelas Fellow dan saya akan menjelaskan mengenai Power Automate dari Microsoft. Power Automate ini merupakan salah satu rangkaian dari Power Platform dari Microsoft dan kurang lebihnya kita akan mempelajari di slide selanjutnya. Oke, nah yang pertama ini ada untuk apa Power Automate. Jadi Power Automate ini tentang otomatisasi dari proses. Power Automate memungkinkan siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang proses bisnis untuk membuat aliran berulang yang ketika dipicu melompat ke dalam tindakan dan melakukan proses untuk mereka. Jadi Power Automate ini lebih ke back end dari segala hal dari seputar permasalahan bisnis. Jadi misalnya kita ingin mengirimkan balasan email ketika pengisian form yang telah diisi dari employee atau karyawan lain. Nah, itu kita bisa menggunakan Power Automate ini. Atau kita juga bisa menggunakan salah satu rangkaian untuk membalas chat di beberapa kolom chat gitu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia manfaat dari Power Apps. Kita bisa mengirim pengingat pada tugas-tugas yang harus dilakukan sebelumnya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai reminder. Terus kita juga bisa memindahkan data bisnis antar sistem sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita tak perlu lagi untuk merasa takut terlewat gitu ya dari deadline. Terus kita juga bisa berbicara dengan lebih dari 275 sumber data atau API apapun yang tersedia untuk umum. Jadi contohnya sumber data ini kita bisa berkomunikasi terhadap Teams misalnya, atau OneDrive, atau Dataverse, SQL, dan lainnya. Terus kita juga bisa mengotomatiskan tugas di komputer lokal seperti menghitung data di Excel. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari Power Apps, tapi hanya ini aja yang saya tampilkan. Kita bisa melihat manfaat-manfaat dari Power Apps lebih banyak lagi pada Learn Mari Belajar ataupun di Learn Microsoft. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan AI ke Power Apps. Jadi AI ini semacam model dan yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, di sini ada 4 model AI yang tersedia untuk dibangun dalam Power Apps ini. Yang pertama itu ada prosesor formulir, itu untuk mengekstrak teks dari gambar yang diunggah. Terus ada detektor objek dalam mengidentifikasi objek dari gambar. Terus ada prediksi yang menggunakan prediksi untuk sesuatu yang akan terjadi atau yang tidak berdasarkan riwayat data sebelumnya. Terus kita ada klasifikasi teks yang mengkategorikan teks berdasarkan maknanya sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Nah, ini adalah pembuatan alur pertama. Contohnya kita ingin membuat notify by email. Nah, sebenarnya dari pembuatan alur ini kita ada diberi beberapa pilihan template gitu ketika kita masuk ke Power Apps. Jadi kita bisa memilih untuk notify by email atau template-template yang lainnya yang tersedia banyak di platform Power Apps sendiri. Nah, ini saya mengambil salah satu template dengan notifikasi menggunakan email. Yang ketika misalnya kita mengupload sebuah file ke OneDrive, nah nanti itu akan muncul notifikasinya di email kita bahwa penguploadan itu berhasil. Caranya bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita udah masuk di ini,
template yang kita pilih, terus kita akan melanjutkan kepada pilihan seperti ini. Ini OneDrive-nya itu kita masukkan tujuan email Outlook yang kita inginkan, terus nanti ada notification. Terus kita pencet pilih ini sehingga muncul tanda centang. Terus kita ingin memilih folder OneDrive yang ingin dipantau. Kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya, di bagian akhir itu tampilannya akan seperti ini. Ketika file ini terbuat, itu nanti kita akan mengirimkan notifikasi ke mobile phone. Dan kita akan mengirimkan notifikasi ke email. Kurang lebih seperti ini langkah-langkahnya, dan tak lupa kita pencet save. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang sebelumnya kita punya manfaat dari Power Apps di slide sebelumnya. Nah, ini saya menampilkan beberapa sumber data yang didukung Power Automate dalam pembuatan alur template. Ini bisa menggunakan Facebook, terus Gmail, OneDrive, GitHub, Excel, Teams, dan lainnya. Itu aja ringkasan yang telah saya pelajari di Learn Mari Belajar ini pada kursus Power Platform Fundamental. Semoga kedepannya bisa dijadikan gambaran gitu dalam belajar Power Apps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.